Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Jumat 21 November 2025. Sari berita penting. Gara-gara akses kebun, dua oknum guru SMP Negeri 32 Merangin diduga aniaya mantan ASN di Tabir Ulu. Berita kedua, DPRD dan TAPD Tebo sepakati KUA PPAS 2026 senilai 955 miliar, TKD turun 304 miliar. Berita ketiga, ternak warga 3 kecamatan di Agam dimangsa harimau. Berita selengkapnya. Berita ketiga, Resor Konservasi Wilayah 2 meninjau Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Barat menerima laporan konflik satwa liar jenis harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae dengan manusia secara bersama di 3 kecamatan di Kabupaten Agam. Laporan tersebut kita terima dari pemerintah Nagari atau Desa Adat pada Selasa tanggal 18 November 2025. Kata Kepala Resor Konservasi Wilayah 2 meninjau BKSDA Sumatera, Ade Putra di Lubuk Basung, Kamis. Ia mengatakan laporan pertama di Koto Tinggi, Nagari atau Desa Adat Ampek Koto Palembayan, Kecamatan Palembayan, di mana harimau Sumatera muncul di lahan perkebunan masyarakat setempat. Laporan kedua di Koto Tabang, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Palupuh, di mana harimau mangsa 5 bebek dan 1 angsa milik warga setempat. Setelah itu laporan ketiga di Bantiang, Nagari Malala Barat, Kecamatan Malala, setelah warga setempat melihat ada 2 individu harimau Sumatera. Untuk di Koto Tinggi dan Koto Tabang, konflik ini sudah berulang kali terjadi karena merupakan perlintasan harimau, katanya. Beberapa individu sudah terpantau oleh kamera trap kita. Kemudian kita lakukan analisis lapangan untuk upaya tindak lanjutnya. Ada yang berupa penghalauan, kemudian penggiringan, termasuk juga kita sedang upayakan evakuasi jika itu memang perlu dilakukan nantinya ketika satwa sudah kita simpulkan bahwa perlu untuk dilakukan evakuasi atau pemindahan ke lokasi lain. Ia menambahkan petugas BKSDA Sumatera Barat bersama tim perpatroli anak Nagari, Pagari Baringin, dan mahasiswa Kehutanan Universitas Riau telah turun ke 3 lokasi konflik tersebut untuk verifikasi lapangan, wawancara dengan saksi mata, dan mencari keberadaan satwa tersebut berupa cakaran, jejak kaki, dan kotoran. Setelah itu memasang kamera trap atau jebak dalam untuk mendapatkan visual dari satwa. 3 konflik sudah ditangani dan kita telah memasang kamera jebak di Koto Tinggi dan Koto Tabang, katanya. Ia mengakui penyebab harimau muncul dari perilaku satwa itu, yakni harimau dalam kondisi sakit atau cacat sehingga daya tahan tubuh survival atau mempertahankan diri berburu mangsa di alam menjadi berkurang. Dengan kondisi itu, harimau cenderung mencari sumber air atau pakan yang berada di sekitar pemukiman atau kebun, sehingga sering memangsa ternak warga. Lalu ketika induk harimau habis melahirkan, kecenderungan induk harimau akan menjauhkan anak-anaknya dari individu harimau lainnya, terutama pejantan dewasa, karena merasa terancam atau diganggu. Bahkan ada kemungkinan dibunuh anaknya oleh harimau jantan. Untuk harimau sakit baru, Pak. Tujuannya, Pak? Untuk monyet, Pak, itu ada kabun jahe di bawah. Jadi ada cerita kawan daerah pasti ya kecilnya musuhnya monyet di situ, di pasar spanduk itu katanya monyet takui. Spanduk harimau, Pak, gambar harimau. Harimau tuh. Untuk tanaman apa di kebun kau, Pak? Ada sawit, pisang, ada jahe di bawah tuh. Oh, jadi sama kau diganggu, Pak, ya? Diganggu. Oke, Pak. Pak, siapa nama, Pak? Yennedi. Tuh. Jadi spanduk harimau tadi dipasang oleh Bapak petani ini tujuannya dipasang di kebun beliau yang terdapat banyak buruk. Ketika ternyata dipasang spanduk harimau itu ternyata buruknya tidak berani turun ke
mengganggu tanaman beliau. Ini luar biasa. Informasi baru. Induk harimau menjauhkan anak-anaknya dari pejantan agar tidak diganggu atau dibunuh, karena harimau sifatnya soliter atau menguasai wilayah yang dipadai katanya. Setelah itu musim kawin atau memproduksi satwa tersebut di masa harimau pejantan dan betina dewasa bakal mencari tempat atau lokasi yang terhindar dari individu lainnya. Ini akibat harimau pejantan bakal bersaing untuk memperebutkan harimau betina atau sebaliknya betina lainnya memperebutkan harimau jantan. Untuk terakhir menjelang masa sapi, di mana induk harimau akan berpisah dengan anaknya ketika menjelang usia 2 tahun. Untuk itu induk harimau mengajarkan anaknya untuk berburu mencari mangsa, biasanya dengan hewan ternak peliharaan milik warga yang mudah diperoleh di sekitar hutan katanya, dalam rangka mitigasi konflik antara manusia dan satwa liar. BKSDA Sumatera Barat menyarankan masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati ketika beraktivitas di kebun, sawah, dan ladang, mengupayakan untuk tidak sendiri ketika beraktivitas di kebun, sawah, dan ladang, mengkandangkan ternak berupa kerbau, sapi, anjing, dan kambing dengan aman. Setelah itu membatasi waktu beraktivitas di kebun, sawah, dan ladang paling lama pukul 17:00 Barat atau jam 5 sore harus sudah pulang. Menghindari penggunaan jerat yang tidak terkendali dan memastikan kebenaran informasi kemunculan satwa kepada petugas sebelum menyebarkan informasi tersebut agar tidak menjadi hoak. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.